Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dilakukan oleh Christopher Pittman, di mana kasus ini cukup menarik banyak perhatian masyarakat karena pada saat Christopher melakukan tindakan yang mengerikan ini, usianya benar-benar masih sangat muda, yaitu usia 12 tahun, di mana dia lahir pada tanggal 9 April tahun 1989 di Franklin, Massachusetts. Dan tidak seperti anak-anak pada umumnya, Christopher tidak melewati masa kecilnya bersama kedua orang tuanya karena ibunya pergi meninggalkan mereka, sementara ayahnya Joe sering melakukan tindakan kekerasan pada putranya. Tapi sebelum Christopher benar-benar tinggal bersama kakek dan nenek dari ayahnya, Christopher masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Mereka benar-benar masih menjalani kehidupan keluarga pada umumnya hingga pada saat Christopher berusia 12 tahun, ibunya diam-diam pergi meninggalkan mereka untuk yang kedua kalinya. Hal ini tentu saja membuat Christopher sangat frustasi sampai akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Tapi hanya 15 mil jauhnya dari rumah, polisi berhasil menemukannya dan membawanya kembali pulang. Tapi sayangnya suasana rumah mereka sekarang sudah mulai berubah setelah kepergian ibunya. Dan Christopher juga bilang pada ayahnya kalau dia tidak mau lagi tinggal di rumah itu. Tidak sampai di situ saja, Christopher bahkan mengambil pisau dan mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri di depan saudara perempuannya. Dia bilang akan lebih baik baginya jika dia mati daripada harus hidup bersama dengan ayahnya dan juga saudara perempuannya. Kejadian ini tentu saja membuat Joe cukup kewalahan untuk menghadapi putranya, jadi dia memutuskan untuk membawa putranya ke rumah orang tuanya atau kakek Chris yang bernama Joe Pittman yang berusia 66 tahun dan neneknya yang bernama Joy Pittman yang berusia 62 tahun di Chester, Carolina Selatan. Dia berharap nantinya putranya Chris dapat memperbaiki sikap buruknya dan juga temperamennya. Tapi sayangnya Chris tidak juga berubah. Dia bahkan mulai berkelahi dengan siapa saja termasuk teman sekelasnya. Dia juga sengaja membuat keributan dalam sebuah acara yang juga dihadiri kakek dan neneknya. Hingga malam itu, tepatnya pada tanggal 28 November tahun 2001, setelah Chris dihukum oleh kakeknya karena dia berusaha meninggalkan kamarnya, Chris diam-diam pergi ke kamar kakek dan neneknya dan menembak mereka dengan menggunakan senapan mereka sendiri, di mana Chris telah diajari sebelumnya bagaimana cara menggunakan senjata tersebut. Tapi tidak sampai di situ saja, Chris bahkan mengambil kertas dan lilin lalu membakar seluruh rumah mereka. Dia lalu pergi melarikan diri dengan mengendarai mobil kakek dan neneknya. Dia juga membawa senjata anjing peliharaan mereka beserta uang sebesar $33. Pada saat kebakaran terjadi, untung saja ada orang yang dengan cepat memanggil pemadam kebakaran, jadi rumah itu belum benar-benar habis terbakar. Lalu keesokan paginya polisi tiba di TKP, mereka mulai melakukan penyelidikan dan memberitahu Joe mengenai kebakaran tersebut. Lalu setelah dia mendapatkan kabar buruk itu, dia dengan cepat pergi ke Chester untuk mengetahui keberadaan putranya. Karena menurut informasi dari pihak kepolisian, mereka hanya menemukan ayah dan ibunya saja. Tim penyidik kemudian dengan cepat melakukan pencarian, karena mereka juga sempat berpikir mungkin si pelaku telah membawa Chris bersamanya. Pencarian itu benar-benar tidak berlangsung lama, karena hanya sekitar beberapa mil jauhnya dari rumah keluarga Pittman, polisi berhasil menemukannya bersama dengan mobil kakeknya. Chris juga bilang pada polisi kalau dia telah diculik oleh seorang pria bertubuh besar dan berkulit hitam, di mana sebelum dia membawa Chris, dia telah menembak kakek dan neneknya lalu membakar rumah mereka. Tapi pihak kepolisian tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Christopher. Karena mereka melihat Chris begitu tenang, dia sama sekali tidak terlihat syok atau seperti terganggu setelah penculikan. Bahkan sebelum polisi menemukannya, ada dua orang pemburu yang menemukannya terlebih dahulu, di mana dia memberitahu cerita yang sama dengan begitu rinci. Dan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan di TKP dan melakukan penggeledahan pada kendaraan yang dibawa Chris sebelumnya, mereka menyadari bahwa kemungkinan besar Christopher adalah tersangka utama dalam kasus ini. Pihak kepolisian lalu membawa Chris ke sebuah ruangan. Mereka mencoba mengajak Chris berbicara mengenai kejadian sebelumnya. Dan benar saja, Chris akhirnya mengakui kalau pernyataan yang dia berikan sebelumnya semuanya bohong. Dia juga mengakui kalau dialah yang menembak kakek dan neneknya, dan dia jugalah yang membakar rumah mereka.
Pengakuan ini tentu saja membuat mereka sangat kaget mengingat Chris yang masih berusia 12 tahun mampu melakukan kejahatan yang begitu mengerikan. Hal yang lebih buruk lagi bahwa Chris benar-benar tidak terlihat menyesal dengan apa yang dia lakukan. Tapi di balik itu semua, sebenarnya ada hal yang membuat Chris mampu untuk melakukannya. Jadi sebelumnya Chris memang sudah tinggal bersama dengan kakek dan neneknya, tapi kemudian ayahnya menjemputnya dari Chester dan mencoba memulai kembali kehidupan baru mereka dengan istrinya. Tapi sayangnya kebersamaan itu berlangsung cukup singkat karena untuk yang kedua kalinya, ibu Chris pergi meninggalkan mereka tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kejadian inilah yang membuat Chris sangat terpukul sampai akhirnya dokter mendiagnosanya dengan depresi ringan dan memberikannya obat Paxil. Lalu seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau Chris sempat mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri kalau dia tidak diizinkan kembali ke rumah kakek dan neneknya. Dan saat dia sudah tinggal di Chester, mereka masih tetap melanjutkan pengobatan Christopher. Tapi sayangnya di Chester tidak tersedia obat Paxil, jadi dokter meresepkan obat Zoloft sebagai gantinya, di mana obat ini ternyata memiliki efek samping negatif. Chris bahkan bilang kalau dia mengalami sensasi terbakar di seluruh tubuhnya, dan untuk menyembuhkannya dia membutuhkan obat penghilang rasa sakit. Keluhan ini kemudian diungkapkan Chris pada saat kunjungan dokter berikutnya, tapi saat itu dokter tidak memberi perhatian lebih pada keluhan tersebut. Si dokter justru tetap melanjutkan memberikan obat Zoloft, bahkan si dokter menaikkan dosis obatnya dari 25 mg menjadi 50 mg setiap harinya. Kembali lagi pada saat kasus ini diadili, pengacara Christopher mengklaim bahwa peningkatan dosis obat Zoloft itulah yang menyebabkan Chris melakukan kejahatan. Mulai dari perkelahian di sekolah sampai kakek dan neneknya meninggal di tangannya sendiri. Pembelaan ini kemudian dibawa ke persidangan tepatnya pada tanggal 31 Januari tahun 2005 pada saat Chris sudah memasuki usia dewasa. Tapi beberapa tahun sebelum persidangan dimulai, Chris sempat memberikan detail penyataan yang berubah-ubah. Dia bilang kalau malam itu kakeknya tidak memukulnya dan dia melakukan semua itu di bawah pengaruh overdosis Zoloft. Sebenarnya Chris juga dibawa berkonsultasi ke psikiater dan dia mengakui kalau sebelum dia melakukan aksinya, malam itu dia mendengar ada suara-suara yang cukup keras yang menyuruhnya untuk mengakhiri kakek dan neneknya. Lalu kembali lagi pada saat persidangan berlangsung, mereka menghadirkan beberapa ilmuwan untuk memberikan pernyataan setelah mereka melakukan uji klinis. Dan disinilah para ilmuwan mengatakan bahwa obat Zoloft bisa secara drastis mengubah perilaku seorang remaja. Tapi kembali lagi, meskipun Chris saat itu dibawa pengaruh obat Zoloft, bukan berarti dia bisa menghindari hukuman. Jadi pada tanggal 15 Februari tahun 2005, Christopher Pittman dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Keputusan ini tentu saja menimbulkan banyak kontroversi, hingga akhirnya ada 2 orang juri yang mengaku kalau mereka dipaksa untuk mengambil keputusan, dan juri lainnya bilang kalau mereka sempat mendiskusikan persidangan ini dengan istri mereka. Sementara itu ada beberapa pihak yang mencoba mengajukan petisi, dan memang pada tanggal 27 Juli tahun 2010, Hakim Pengadilan Carolina Selatan menyetujui petisi keringanan hukuman Christopher dan akan memberinya pengadilan baru. Tapi sayangnya pada bulan November tahun 2010, Hakim Young menolak petisi tersebut, tapi di bulan Desember tahun 2010, Christopher mulai mengajukan tawar-menawar pembelaan. Jadi akhirnya dia menerima hukuman penjara selama 25 tahun dan dia akan menjadi pria bebas pada tahun 2023. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan aku harap kalian menyukainya dan sampai jumpa di video selanjutnya.